Om Swastiastu. Akhir-akhir ini sering terjadi isu atau masalah yang sering kali terjadi di Kota Denpasar. Saya Surya dan rekan saya Abi mendapat dua masalah, yaitu yang pertama, menumpuknya sampah di TPS, dan yang kedua, limbah sampah di Tukat Badung. Kok bisa sih itu terjadi? Penyebabnya mengapa bisa itu terjadi, yaitu minimnya fasilitas pengolahan sampah yang membuat warga seringkali membuang sampahnya sembarangan. Dampak dari itu adalah adanya bau yang menyengat dan mengganggu kenyamanan warga sekitar yang sedang melewati tempat tersebut. Dampak lainnya, fasilitas masyarakat terganggu. Terkadang, warga susah untuk melewati tempat yang banyak krisis sampah yang sudah menumpuk dan meluap ke jalanan. Solusi yang sudah diterapkan pemerintah dan NGO. Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu TPST, TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Namun, ada beberapa kekurangan dari solusi tersebut, yaitu sistem pemilihan yang rumit dan jumlah sampah yang berlebihan, hanya dapat mampu mengolah sampah dari sedikit wilayah. Solusi lainnya yaitu papan larangan membuang sampah. Namun, lagi dan lagi adanya kekurangan dari solusi ini. Masyarakat cenderung kurang peduli dan tetap membuang sampah ke sungai. Seperti yang sudah disampaikan oleh Surya tadi, pemerintah sebenarnya sudah memberikan kita beberapa solusi. Namun solusi-solusi ini memiliki beberapa kelemahan juga. Salah satunya adalah mengenai solusi TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, kelemahan dari solusi ini adalah terkait dengan kemampuannya dalam mengolah jumlah sampah yang banyak. Sebenarnya menurut kami, TPST ini adalah suatu solusi yang ideal. Namun karena kelemahan yang dimilikinya menjadi kurang efektif. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan menyelesaikan masalah ini dari akarnya, yaitu dari masyarakat yang menghasilkan sampah. Nah, solusi kami adalah agar pemerintah dapat menyediakan kami suatu sistem pengolahan sampah rumahan yang lebih teratur dan terpadu. Contohnya seperti yang dilakukan oleh TPST, di mana mereka memisahkan sampah-sampah berdasarkan jenisnya masing-masing. Di sini, apabila pemerintah memberikan kita tong sampah yang sudah tersortir dari jenisnya, kita dapat menyelesaikan masalah ini dari akarnya, sehingga setelah kami memilah di rumah secara terpadu, kita akan mengirimnya ke TPST, di mana di TPST akhirnya proses pengolahan sampah tersebut akan berjalan dengan jauh lebih cepat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Halo kawan semuanya, nama saya Nikita dan rekan saya Putri. Di sini kami hadir untuk memberitahu kalian tentang isu lingkungan yang terjadi di Denpasar. Di Denpasar ada banyak sungai dan pantai. Namun, apa yang terjadi jika sungai dan pantai tersebut mengalami pencemaran? Salah satu sungai di Denpasar yang kerap digunakan untuk mandi dan memancing telah mengalami pencemaran. Sungainya kerap berubah warna, terkadang berwarna merah, terkadang juga berwarna hijau. Walaupun tidak menimbulkan bau, tetap saja hal ini mengganggu masyarakat. Selain itu, banyak sungai di Denpasar yang dipenuhi oleh busa yang bisa terbang kemana saja dan pastinya mengganggu masyarakat sekitar. Sungai yang berwarna dan berbusa ternyata telah merusak ekosistem di sungai. Ikan yang ada di sana pastinya terkena racun dan pada akhirnya ikan pun banyak yang mati. Matinya ikan-ikan pastinya akan mempengaruhi ekosistem di sungai. Setelah dicari tahu, penyebab pencemaran air sungai terjadi karena industri sablon. Karena industri sablon tidak memiliki pengolahan yang baik. Begitupun dengan limbah rumah tangga, yang dimana limbah rumah tangga ini ikut berpartisipasi dalam pencemaran ini. Namun, limbah rumah tangga belum ada pengolahannya. Selain sungai, pantai pun telah mengalami pencemaran. Salah satunya Pantai Sanur, yang berperan sebagai pelabuhan guna mengantar wisatawan menuju Nusa Penida. Namun siapa sangka ternyata aktivitas PUT di Pelabuhan Sanur telah mencemari pantainya. Limbah yang dihasilkan yaitu logam berat timbal. Menurut penelitian, biota laut memang membutuhkan timbal. Tetapi jika berlebihan, maka itu akan berubah menjadi racun. Bagaimana jika masyarakat mengonsumsi biota laut tersebut? Bukankah itu akan menjadi racun bagi mereka juga? Adanya kedua masalah tersebut membuat pemerintah bergerak untuk Memberikan solusi. Untuk sungai yang tercemar, pemerintah telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan industri seperti sablon. Sedangkan untuk pencemaran di pantai, sayangnya kami belum melihat pemerintah bergerak untuk memberikan solusi.
Tentunya kita memiliki beberapa saran solusi untuk mengatasi permasalahan ini. 1. Melakukan penyaringan 3 proses, yaitu mekanis, kimiawi, dan biologi. Proses mekanis, limbah disaring terlebih dahulu seperti tisu, kapas kerikil, dan lain-lain. Kemudian proses kimiawi akan menyisakan endapan yang bisa digunakan untuk biogas. Yang terakhir, mengkonvensi limbah nitrogen dengan bakteri khusus, sehingga menjadi gas nitrogen yang akan dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, melakukan penanaman pohon mangrove. Karena pohon mangrove bisa bertahan di keadaan yang ekstrim sekalipun. Mangrove juga memiliki kemampuan untuk mengurangi konsentrasi bahan tercemar di air. Sekian dari kami, terima kasih. Salam Rahayu. Saya Nathan dan rekan saya Safita. Kami berada di The Island of Paradise. Siapa sangka Pulau Bali yang indah ini memiliki berbagai masalah lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Tidak terkecuali kota Denpasar yang dikenal sebagai ibu kota dari pulau kecil ini. Denpasar dilanda banjir dan krisis air yang sangat menyengsarakan warganya. Jika diamati, banjir yang terjadi ini terbilang tidak masuk akal. Rasanya pemanasan global membuat curah hujan yang mengguyur kota Denpasar cenderung meningkat, membuat kota Denpasar dilanda banjir. Selain itu, faktor yang membuat banjir adalah kota Denpasar yang belum siap menghadapi perubahan iklim ini. Hal ini dibuktikan dari sistem drainase yang bekerja kurang efektif dan kurangnya daerah resapan air. Belum lagi sungai-sungai yang berada di wilayah Denpasar tercemar akibat limbah dan sampah. Oleh karena itu, warga tidak bisa manfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dengan begitu, warga terpaksa mengeksploitasi air tanah yang akan menyebabkan terjadinya intrusi air laut. Intrusi terjadi ketika permukaan air tanah lebih rendah dari air laut. Oleh karena itu, tekanan air laut meningkat dan perlahan masuk ke area air tanah dan mencemari sumber air tanah. Tentunya, pemerintah sudah menerapkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi-solusi yang diterapkan oleh pemerintah adalah perbaikan dan pemeliharaan saluran drainase agar memperlancar resapan air. Tapi sayangnya, solusi ini tidak cukup efektif untuk mengatasi banjir yang terjadi. Revitalisasi waduk untuk menangkap air di Tukat Badung dan embung sanur untuk menampung air hujan. Namun, solusi ini masih kurang untuk menutupi masalah tersebut. The Island Paradise of Bali memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, sehingga kebutuhan akan air bersih pun cukup tinggi. Maka dari itu, kami menyarankan aliran sungai yang tercemar bisa diatasi dengan membangun pabrik penjernih air sungai. Seperti di negara Jerman, di mana air sungai mengalir ke tempat penampungan, lalu dijernihkan dengan 3 cara. Yang pertama, cara mekanis, di mana air sungai dijernihkan melalui pompa. Yang kedua, kimiawis, ditambahkan agen penjernih sehingga terbentuk gumpalan yang terpisah dari partikel air. Dan yang terakhir, dengan cara biologis. Dengan menguji kadar bakterinya, di Jerman air minum dan irigasi harus mencapai standar kualitas tertentu yang didasari parameter mikrobiologis yang spesifik. Sedangkan untuk masalah banjir, kami menyarankan untuk dibangunnya pipi monyet, yaitu sistem penampungan air yang dimiliki oleh negara Thailand, yang pada musim hujan dapat menampung air, sehingga tidak menimbulkan banjir. Sedangkan di musim kemarau, airnya digunakan untuk irigasi. Bahkan, air ini bisa dijadikan sumber air bersih jika diolah di pabrik penjernih air. Sistem ini akan lebih baik jika dibangun di daerah yang rendah. Alih fungsi lahan pertanian di kota Denpasar ini semakin parah setiap tahunnya, yang dimana notabene penduduknya terus bertambah, sehingga meningkatnya juga kebutuhan pangan. Setiap tahun, 600 hektar hingga 1000 hektar lahan pertanian Bali beralih fungsi menjadi perumahan, hotel, restoran, maupun bangunan lainnya yang menopang industri pariwisata dan industri lainnya. Denpasar juga sedang mengalami krisis pangan. Salah satu penyebabnya karena kurangnya lahan pertanian tersebut. Pengaruh lainnya alih fungsi lahan karena minimnya penerus bertani. Karena generasi muda zaman sekarang sudah tidak tertarik lagi pada dunia pertanian. Seperti berkurangnya lahan pertanian yang dapat membuat permukiman menjadi padat oleh penduduk dan berkurangnya resapan air yang membuat kota Denpasar terkadang menjadi banjir saat musim penghujan tiba.
Pengaruh hasil pertanian di daerah kota dan pasar yang membuat harga pangan melonjak naik setiap harinya. Faktor penyebab krisis pangan antara lain adalah pengurangan lahan yang berubah menjadi permukiman tersebut. Selain lahan, minimnya petani juga salah satu penyebabnya. Dinas Pertanian mengaku telah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan menjadikan lahan pertanian sebagai agrowisata. Kedepannya, Dinas Pertanian mengatakan ingin menjadikan pertanian yang efektif dan efisien sesuai dengan keadaan perkotaan agar petani bisa mendapatkan penambahan pendapatan dan peningkatan prasarana pertanian untuk menjadikan sawah sebagai agrowisata. Tidak hanya itu, pemerintah Denpasar juga sudah gencar untuk mengajak anak muda sekalian untuk bercocok tanam dengan cara memberikan modal kepada mereka. Contohnya seperti bibit, uang, tanah, dan lain-lain. Lalu pemerintah akan mengambil hasil panen tersebut dan menjualnya mungkin seperti di pasar dan lain-lain. Nantinya, hasil jual panen tersebut akan dibagi kembali oleh anak muda sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam bercocok tanam tersebut. Memiliki kekurangan dari solusi-solusi tersebut. Yang pertama yaitu biaya yang cukup tinggi. Karena untuk membuat agrowisata itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup signifikan dan untuk fasilitas-fasilitasnya tersebut. Yang kedua yaitu mengenai perubahan lingkungan. Karena pertanian dapat mengalami perubahan yang tidak baik akibat pembangunan agrowisata tersebut. Ketiga, konsekuensi terhadap produksi tanaman. Pertanian dapat mengalami penurunan produksi jika lahan pertanian hanya digunakan untuk agrowisata saja. Dan yang keempat, pemeliharaan. Agrowisata tentunya memerlukan pemeliharaan yang rutin dan secara berkelanjutan. Jika tidak, maka agrowisata tersebut menjadi tidaklah berfungsi seperti sedia kala. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengelolaan sampah. Agrowisata dapat menimbulkan masalah seperti menumpuknya sampah-sampah dan lingkungan jika pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik. Sedangkan kekurangan dari bertani yaitu dengan keterbatasan lahan dan peralatan yang akan diberikan kepada anak muda tersebut. Dan sistem pertanian yang kurang modern dan kurang efisien dapat menghambat kemampuan anak muda untuk menghasilkan hasil panen yang cukup besar dan menguntungkan. Dengan menggunakan hidroponik, hal ini mengajarkan kita untuk membuat makanan kita sendiri. Tidak hanya itu, hidroponik juga merupakan salah satu alternatif untuk orang-orang di Denpasar agar mereka bisa bercocok tanam di lahan sempit dengan cara yang unik.